Saya tidak tahu kenapa Tuhan mengirimkan saya untuk bertemu dengan kamu, saya bilang seperti itu. Dan dia seperti mau menahankan air mata. Pas saya mulai bekerja di Medan ini, kebetulan saya bekerja di 2 tempat dan bantu di 2 tempat, yaitu di rumah sakit dan di kampus. Dan saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit karena kebetulan saya profesinya adalah seorang perawat. Akhirnya hari demi hari saya menjalankan tugas saya hari demi hari dengan baik, bertemu dengan pasien, bertemu dengan teman-teman kolega dan sebagainya. Akhirnya pernah suatu pagi saya berdoa sama Tuhan seperti ini, Tuhan, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau saya lakukan hari ini? Kalau boleh, biarlah saya boleh jadi berkat bagi orang yang saya temuin hari ini, siapapun itu. Akhirnya karena kebiasaan saya sebagai seorang perawat, saya suka keliling dan saya suka berjumpa dengan beberapa perawat dan saya tanya apa kabar mereka dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya suka berkunjung ke pasien dan sebagainya untuk memberikan edukasi, untuk kasih penkes dan sebagainya. Suatu ketika, sebelum saya mau pulang, tiba-tiba ada seseorang teman saya yang seorang perawat juga, tiba-tiba mengajak saya untuk pergi ke suatu kamar untuk menjenguk teman mereka yang saya tidak tahu siapa. Akhirnya masuklah mereka ke kamar tersebut. Saya juga masuk dan saya agak canggung saat itu karena saya nggak kenal orang tersebut. Akhirnya beberapa teman saya itu sudah ngobrol sama pasiennya, sudah bertukar pikiran, ketawa-ketawa dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa dia sedang menahan sakit. Dia sedang menahan suatu keadaan yang tidak enak. Dan saya bisa lihat di raut mukanya bahwa dia sedang bergumul, dia sedang stres, dan dia sedang sedih. Walaupun saya tidak tahu apa yang dia alami. Tapi saya tahu dia lagi sakit. Dan tiba-tiba saya dengar dari teman-teman saya pas mereka ngobrol bahwa dia sedang menjalankan kemo. Baru selesai menjalankan kemo. Akhirnya saya lihat dia lagi mual dan muntah. Dan dia nggak bisa makan beberapa hari karena efek dari kemoterapi tersebut. Dia mual dan muntah dan dia butuh makan tapi nggak bisa makan karena setiap kali makan dia muntah. Akhirnya dia lemas, dia sangat lemas. Dan tiba-tiba saya tergerak hati, saya nggak tahu mungkin tergerak hati lah istilahnya untuk datang kepada beliau untuk menanya bagaimana keadaannya. Akhirnya saya bilang, mau nggak saya bantu kamu untuk lakukan satu terapi? Kenapa? Karena flashback ke belakang, saya pernah melakukan hal yang sama juga kepada pasien saya ketika saya sedang lanjut studi di Thailand. Akhirnya saya bilang sama pasiennya, mau nggak saya lakukan hal yang sama? Dia bilang, boleh, karena mungkin dia dalam keadaan lagi benar-benar stres dan nggak tahu mau ngapain dan nggak bisa bergantung sama obat, karena obatnya juga tidak bisa membantu dia untuk bisa makan. Akhirnya terapi yang saya lakukan adalah pijit kaki. Itu adalah satu terapi yang saya lakukan karena saya sudah baca dari jurnal yang sudah saya baca sebelumnya. Sudah ada evidence base-nya. Kenapa saya berani melakukannya? Karena sudah ada evidence base-nya dan sudah ada diteliti. Akhirnya saya lakukan dan praktekkan kepada pasien. Akhirnya saya pijit kakinya. Kurang lebih 20 menit. Pijit, kiri dan kanan. Pijit sampai saya berdoa, Tuhan, gunakan tangan saya, bantulah tangan saya untuk bisa menolong si pasien. Saya pijit lagi sampai saya lihat mukanya. Capek sih, tapi saya merasa bahwa bisalah bermanfaat untuk pasiennya. Akhirnya, singkat cerita, selesailah saya pijit. Saya cuci tangan, saya keluar dari kamar. Dan saya tidak tahu apa yang dirasakan pasien saat itu. Akhirnya besoknya saya tanya teman saya yang temenin saya juga untuk menjengukkan si pasien ini. Dia bilang bahwa, saya tanya sama teman saya, gimana, apa yang dirasakan? Dia bilang, wah brother, katanya, dia bisa makan banyak, 2 piring. Wah, aku bilang, puji Tuhan, aku bisa jadi berkat untuk si pasien tersebut. Yang tadinya nggak bisa makan, dia bisa makan. Akhirnya beberapa hari kemudian, lusanya kalau nggak salah, saya digerakkan hati untuk datang lagi kepada pasien tersebut. Dan saya pergi sama teman yang berbeda. Singkat cerita, setelah saya kasih terapi sampai saya berdoa, saya bilang, bolehkah saya doain dan kasih ayat? Terus dibilang, boleh. Akhirnya saya kasih ayat di dalam Yeremia 29 ayat Yeremia 29 ayat 13. Dan dia seperti mau menahankan air mata. Akhirnya saya melihat bahwa dia ngerasa lebih kuat.
Akhirnya saya doakan dia. Saya doakan dia dan saya serahkan pasiennya kepada Tuhan. Pas saya pulang, tiba-tiba saya tanya gimana keadaannya. Terus dia bilang, "Bang," katanya, "terima kasih sudah datang di waktu yang tepat. Karena ketika sebelum abang datang, aku lagi benar-benar stres, benar-benar lagi putus asa. Tapi pas abang datang, abang memberikan ayat yang pas, terus abang doain saya dan saya merasa lebih kuat. Saya punya tergerak hati saya untuk datang berkunjung di tempat dia tinggal. Saya datang ke tempat dia tinggal. Saya datang dan kebetulan di tempat dia tinggal ada ibunya yang datang dari tempat jauh untuk menjenguk dia. Akhirnya saya datang ke sana. Saya bilang sama dia, kamu semangat, kamu harus kuat. Akhirnya saya kasih pijit dia. Kurang lebih hampir sejaman kita ada ngobrol sana dan kita ngobrol tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Akhirnya si pasien jadi lebih kuat dan juga ibunya menyemangati anaknya. Aku pijit 20 menit kiri kanan, kaki kiri kanan. Akhirnya pas saya pijit terakhir, tiba-tiba dia seperti kayak sendawa seperti itu. Terus dia ngerasa bahwa ada sesuatu di dalam dadanya yang ngerasa kurang enak. Akhirnya pijit, saya berdoa lagi, Tuhan, gunakan tangan saya untuk bisa menolong pasien ini. Sebelum saya pulang, saya bilang, pokoknya apapun yang kamu butuh, saya akan bantu. Kalau masalah duit, saya nggak punya duit, tapi saya bisa doain kamu, kasih support, dan sebagainya. Terus saya bilang, boleh nggak kalau misalnya tempat ini jadi tempat base camp untuk kita doa bersama-sama. Tidak hanya untuk doain kamu, kita doain orang-orang lain. Dan saya bilang sama dia, kamu harus kuat karena di balik masa yang kamu hadapi ini, pasti Tuhan punya rencana. Dan juga saya tidak tahu kenapa Tuhan mengirimkan saya untuk bertemu dengan kamu, saya bilang seperti itu. Jadi dari kesaksian ini yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua, bahwa Tuhan bisa gunakan kita untuk jadi berkat bagi siapapun jika kita mau digunakan sama Tuhan. Mudah-mudahan melalui cerita atau kesaksian yang saya singkat ini bisa menyemangati kita semua untuk boleh jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita.